Dan kami persilakan untuk penanya berikutnya dari jamaah atas nama Pak Usman. Boleh berdiri Pak Usman, silakan. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izinkan wabarakatuh. saya Ayah Usman, jamaah dari Jakarta Pusat, ingin bertanya kepada guru-guru kita, mana yang lebih fatal akibatnya terhadap seseorang yang berdusta secara terang-terangan dengan seseorang yang berdusta secara tersembunyi. Mana yang lebih berbahaya atau mana yang berakibat fatal terhadap dirinya? Terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi ya. Baik, terima kasih Pak Usman, boleh duduk kembali. Silakan Ustadz Azhari Nasution. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pertanyaannya logical fallacy ya. Pilihannya dua-dua nggak enak. Ibu pilih mana, bohong terang-terangan apa bohong sembunyi-sembunyi? Ya, mestinya harus ada pilihan ketiga. Lebih bagus mana, bohong terang-terangan atau bohong sembunyi-sembunyi atau tidak berbohong? Tidak bohong, nah itu dia. Pertanyaan yang benar. Nah, jadi apapun jenis kebohongannya sama-sama tidak benar. Memang dalam agama ada kebohongan, kalau harus menyebut kebohongan meskipun istilahnya bukan bohong sebenarnya, namanya tauriyah. Tauriyah itu adalah semacam permainan kata, wordplay. Untuk supaya kita tidak terjebak pada bohong tetapi kita mengamankan diri kita agar tidak mengancam nyawa kita. Satu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah jalan ada yang menangkap Nabi dan Abu Bakar dan ditanya, siapa ini orang ini? Nanya ke Abu Bakar. Karena waktu itu Nabi sedang dicari sama serdadu kafir jahiliyah Mekah. Nah, Abu Bakar cerdas. Dia tidak menjawab ini Muhammad. Karena begitu jawab Muhammad pasti dibunuh. Iya. Karena ini dicari. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah? Kata Abu Bakar, beliau adalah sahabatku yang menunjuk hidupku, yang menjadi petunjuk hidupku. Tidak menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengatakan ini orang yang menunjukiku. Kan benar. Nabi sebagai petunjuk jalan diri kita. Sama kejadian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim satu ketika berhadapan dengan seorang raja zalim yang dia punya fetis agak aneh, semacam penyimpangan orientasi seksual. Dia mesti menyetubuhi perempuan yang perempuan itu udah jadi istri orang. Nah, satu ketika Siduna Ibrahim membawa istri beliau, ditanya, siapa perempuan ini yang kamu bawa? Kalau dijawab istri, bahaya. Nanti bisa disetubuhi oleh raja yang zalim ini. Maka Sayyidina Ibrahim menjawab, berbeda, bukan istri. Saudara perempuan. Ya memang perempuan. Itu permainan kata-kata. Apakah berbohong? Jatuhnya tidak berbohong. Karena memang niatnya tidak berbohong, tetapi niatnya menyelamatkan diri. Sehingga memilih kata-kata yang aman. Meskipun demikian, itu tidak boleh dibiasain. Karena kalau dibiasain, itu nantinya ngeles, jadi tukang ngeles. Tadi udah disampaikan Imam Al-Ghazali itu dalam satu bab Ihya Ulumuddin ada namanya afatul lisan. Potensi-potensi dosa lisan. Ada 20, salah satunya al-kizbu, bohong. Ada al-hazal, bercanda. Bohong dalam bab bercanda aja, jangan. Apalagi dalam serius. Kenapa? Karena orang yang bohong dalam bab bercanda akan membuat dia ringan mulut untuk bohong dalam bab yang serius. Sama bapak-bapak, bininya mau kondangan, udah bebenah, bedandan, keluar rumah. Dia nanya, bang udah cantik belum? Ada yang kurang gak? Apa jawabannya? Hah? Jangan bilang ada, gak berangkat-berangkat. Apalagi model cetakannya kayak begini nih, ada aja tuh. Muter balik lagi ke rumah. Ganti bros, ganti anak jilbab, gak kelar-kelar. Bilang aja, cakep banget.
Kecuali dia nanyanya waktu di dalam rumah. Ini kalau udah keluar rumah jangan bilang lagi ada kurang. Cakep, ayo kita berangkat. Tauriah. Bahkan kalau mau pasangan malah itu jadi wajib untuk menyenangkan hatinya. Baik, terima kasih Ustaz Z. Tauriah ini apa juga bisa disamakan dengan ketika Rasulullah SAW ketika ditanya seorang nenek-nenek, apakah saya masuk surga ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, oh tidak ada. Yang ada, kemudian sempat sedih ya Ustaz tadi, kemudian dijawab yang ada di sana hanya anak muda semuanya. Itu bagaimana Ustaz? Riwayat ini disadur oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya ketika menjelaskan bab bercanda bahwa Nabi itu orang humoris lebih-lebih kepada perempuan dan anak-anak. Kenapa kepada perempuan dan anak-anak? Karena anak-anak dan perempuan itu hatinya halus, lembut, sensitif. Kalau sama bini terlalu serius, repot urusan. Jadi kalau sama bini ngomongnya jangan bagaimana harga sembako, repot. Bagaimana kondisi sosial politik, geopolitik, nggak bakal ketaler itu. Ngomongnya yang receh-receh aja. Nah Nabi mempraktekkan itu begitu ketemu anak-anak yang bawa burung. Ma fa'alan nughair, gimana kabar burung kamu? Begitu ketemu sama ibu-ibu Nabi bercanda. Ya Rasul, suami saya ngundang jenengan untuk makan ke rumah. Suami kamu yang mana ya? Yang ada hitam di matanya ya? Ada hitam, kayaknya nggak ada ya Rasul. Padahal maksud Nabi kan tidak ada orang yang punya mata, mesti ada pupil hitam di matanya. Jadi itu Nabi sedang mempraktekkan bercanda kepada perempuan dan anak-anak. Bukan berbohong, itu jatuhnya bab bercanda. Tetapi bedanya canda Nabi dengan kita adalah kita bercanda bohong. Nabi bercanda jujur, bercandanya aja jujur. Kalau kita berangkat dari kebohongan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Azhari. Itulah saking pintarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa mengolah kata sehingga bercanda itu menjadi hal yang jujur sebetulnya ya. Baik, terima kasih.